Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberi tutorial gimana caranya membuat musik full band. Nah, maksudnya full band itu apa? Itu loh, saya dulu tuh biasanya zaman sekolah gitu kan suka nyewa studio band ya teman-teman ya, buat saya dulu latihan ngeband gitu sama teman-teman saya. Nah, biasanya di studio umumnya teman-teman ya, itu kan ada alat musik drum, gitar ada dua ya. Yang pertama buat melodi, yang kedua buat rhythm. Selanjutnya ada bass. Terusnya selanjutnya ada mic buat kita nyanyi ya. Nah, itu studio band pada umumnya yang harga sewanya itu standar gitu ya. Kalau udah mulai agak sedikit up, itu biasanya ada tambahan lagi kayak keyboard, ada mungkin kendang dan yang lainnya gitu. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan contoh memproduksi musik ya teman-teman ya, dari semua instrumen itu kurang lebihnya ya. Nah, di sini saya ingin memberi beberapa metode. Maksudnya ada beberapa metode gini teman-teman. Saya kan di sini punya real instrumen ya, atau alat musik itu gitar ya. Saya punya gitar, punya keyboard juga. Tapi saya kan nggak ada drum ya, nggak ada drum, nggak ada bass. Nah, kalau untuk saya nanti merekam drum sama bassnya, saya menggunakan virtual instrument. Nah, virtual instrument ini sudah bawaan dari Cakewalk. Itu free full ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir atau mencari plugin dari luar. Cakewalk sudah menyediakan gitu. Nah, jadi saya mengcombine. Jadi kalau teman-teman ada yang punya full alat musik langsung rekam juga bisa, ataupun full buat virtual instrument juga bisa, caranya kurang lebihnya gitu. Oke, kita siapkan alat-alatnya dulu ya teman-teman ya sebelum mulai memproduksi musik ya. Yang pertama mic. Saya menggunakan mic ini ya teman-teman ya. Mereknya itu Zoom H1 kalau nggak salah ya. Ini udah sensitif banget, udah bagus ya. Sebiasanya saya untuk rekaman khusus nyanyi ya, bukan mic seperti ini. Saya mic condenser nih. Nah, kayak gini nih saya biasa mic-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, merek Samson ya. Tapi untuk tutorial ini saya menggunakan mic yang ini. Ini saya langsung ke colokan ke line in PC saya dan langsung ke detect tanpa sound card ya. Oke, itu yang pertama ya, settingan mic saya seperti ini. Dan selanjutnya untuk mengisi gitar, nanti merekam gitar, saya menggunakan sound card ya teman-teman ya. Ya, ini gitar saya teman-teman ya. Nah, ini cara menyambungannya simple. Ini kita colokan saja kabel ini, kita colokan ke sini langsung. Yang selanjutnya ini saya tidak langsung ke PC. Walaupun pernah bisa ya, ini saya tinggal konversikan ke aux ya, model kabel 3.5 mm itu bisa kedengaran, tapi terkadang powernya kurang ya, walaupun ini volumenya sudah dimaksimalkan. Nah, jadi saya untuk menambah power suara gitarnya, saya menggunakan sound card ya, nyedia sound cardnya. Nah, ini sound card tipe V8S kalau nggak salah ya. Nah, ini nyala ya. Oke, jadi saya colokan gitarnya, saya masukkan ke sini, langsung ini masuk ke sound card, ini masuk ke PC. Ini menggunakan USB ya teman-teman ya. Ini saya colokan seperti ini. Langsung ini masuk ke colokan USB pada komputer. Langsung ke detect ya. Oke, itu untuk gitar ya. Dan untuk keyboard sebenarnya saya bisa langsung mengisi ya. Saya juga punya keyboard di sini. Ini bisa terkoneksi langsung juga dengan sama sistemnya, pakai di situ ada stereo kabel menjadi satu aux masuk ke line in 3.5 mm ya portnya ya pada PC. Tapi karena saya mempunyai MIDI controller seperti ini, jadi saya nanti mengisi pianonya menggunakan MIDI controller ini. Ya, ini mereknya MIDI Plus ya. Oke, selanjutnya untuk drum dan bass ya teman-teman. Saya tidak mempunyai drum ya. Dan saya juga nggak punya alat musik bass. Jadi saya menggunakan virtual instrument yang disediakan oleh Cakewalk. Jadi Cakewalk itu udah baik banget ya. Aplikasinya udah free. Dia memberikan VST, virtual instrument, secara gratis. Itu ada drum, ada bass, sebenarnya ada buat piano juga, biola juga ada. Nah, jadi untuk drum dan bass saya menggunakan virtual instrument, yang mana nanti saya bisa mengisinya menggunakan MIDI controller juga. Oke, cara mengkoneksikan MIDI controller juga sama ya kayak sound card juga ya, atau yang lainnya. Ini kita colokan kabel di sini. Nah, kita colokan, nah itu bunyi ya, sebenarnya udah terkoneksi. Ini tinggal sambungkan ke USB, nanti ke detect ya.
Biasanya setahu saya ya, sound card atau MIDI controller zaman sekarang itu udah nggak pakai driver ya. Dia biasanya sudah plug and play, langsung ke detect di Windows-nya ya. Itu dia alat-alat ya kurang lebih ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit menunjukkan terkadang banyak masalah teman-teman tidak terkoneksi sound card-nya atau MIDI controllernya. Nah, sebelum ke cakewalk-nya, saya ingin memberitahu gimana cara memastikan sebenarnya sound card kita atau MIDI controller kita sudah terkoneksi atau terbaca oleh Windows-nya. Caranya, nah teman-teman ke control panel. Di sini ada pilihan sini control panel, atau ketik aja di bagian sini control panel. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini ada pilihannya hardware and sound. Kita klik. Nah, di sini ada device and printer ya. Kita klik. Nah, di sini adalah device-device hardware yang terkoneksi ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah terbaca MIDI controller keyboard saya yang ini. Nah, ini sudah pasti terkoneksi ya teman-teman ya untuk MIDI controller saya. Coba saya cabut MIDI saya ya. Saya cabut nih. Nah, dia nggak muncul, hilang. Oke, saya masukkan, saya colokkan. Nah, kebaca. Oke, nah buat yang sound card ya, sama belum kebaca karena saya belum colokkan nih kabelnya. Saya coba colokkan dan teman-teman perhatikan di list bagian ini ya. Nah, kedetek ya teman-teman ya, sound card saya ini ya, V8S tipenya. Oke, udah gini aja, kita langsung selanjutnya buka aplikasi Cakewalk ya. Kita bikin project baru. Nah, di sini saya sudah bikin project baru ya. Oke, teman-teman, tahap yang pertama adalah kita men-setting dulu ya teman-teman ya device kita. Di sini ada sound card untuk gitar saya, ada MIDI controller keyboard saya ya. Itu di Cakewalk itu ada di preference. Kita bisa pilih ini atau klik edit preference atau ketik tombol P pada keyboard. Saya ketik P. Nah, ini muncul. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, teman-teman ya, bagian audio device ini ya. Nah, di sini bagian input device. Nah, ini kita centang yang kita perlukan ya teman-teman ya. Yang nggak perlu jangan dicentang. Yang pertama mikrofon, ini V8S, ini sound card saya ya. Ini kita centang karena apa ya? Saya menggunakan sound card saya untuk merekam gitar nanti ya. Jadi diaktifkan mikrofon sound cardnya. Nah, yang kedua, ini saya centang mikrofon Realtek R Audio adalah ini mic saya. Mic saya langsung saya colokkan ke komputer, bukan saya colokkan ke sound card. Jadi sengaja saya bikin dua gini supaya ada dua metode. Kalau teman-teman nggak punya sound card, colokin aja langsung ke PC juga bisa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada digital audio, stereo. Nah, ini kalau yang kurang tahu sumbernya atau gimana, itu di unchecklist aja. Terkadang ini malah mengganggu ya teman-teman ya. Ada bawaannya wave segala macam ya. Ini kita unchecklist saja. Kita checklist yang memang kita butuhkan. Saya butuhkan dua sumber ini untuk inputnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk output drivernya, karena saya menggunakan headphone ini atau speaker komputer langsung saya colokkan ke portnya PC saya. Jadi saya tidak menggunakan sound card untuk outputnya. Jadi saya unchecklist ya. Nah, makanya saya checklistnya yang utama ini speaker Realtek R Audio ini default bawaan PC saya ya. Nah, yang selanjutnya ini sebenarnya di unchecklist juga nggak apa-apa. Ini ada bawaan yang kayak gini nih, bawaan dari monitor saya karena menggunakan HDMI dan ada colokan untuk output audionya. Jadi ini ada pilihannya. Saya centang sih sebenarnya. Jadi bisa menggunakan speaker. Saya ada dua speaker di sini gitu. Nah, tapi utamanya yang ini ya teman-teman ya, speaker Realtek ini bawaannya PC. Tapi Kak, kalau saya menggunakan speakernya saya colokkan untuk outputnya di sound card ya, ini diaktifkan gitu, sama aja. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman ya. Oke, selanjutnya di bagian driver setting ya. Nah, ini saya jelas playbacknya menggunakan speaker bawaan PC dan mikrofon pun juga bawaan PC karena saya tidak menggunakan sound card ya. Sound card saya hanya untuk merekam gitar nanti. Lanjut ke playback and recording. Nah, ini saya menggunakan driver mode-nya MMA. MMA itu apa? Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Teman-teman silahkan cek. Di situ saya buatkan tutorial Cakewalk untuk pemula. Step by step saya jelaskan fitur-fitur dan tools-nya ya. Nah, kenapa saya menggunakan MMA bukan ASIO? Sebenarnya bagusan ASIO. Dia mengurangi latensi. Latensi itu keterlambatan sinyal. Jadi nggak terlalu delay pada saat saya ingin merekam dan mengaktifkan monitor mic atau speaker di headphone, mengurangi delay gitu intinya teman-teman ya.
Nah, tapi kalau saya menggunakan ASIO, karena saya sedang merekam tutorial ini menggunakan screen recording OBS Studio, terkadang itu tidak sinkron gitu, kadang crash juga gitu. Jadi saya untuk sementara MME, ini bawaannya PC ya, yang udah pasti berfungsi ya. Kalau teman-teman di ASIO silakan pakai ASIO, terusnya juga settingannya kurang lebih sama kayak tadi yang saya jelaskan tentang input dan output device dan drivernya gitu ya. Oke. Langsung kita lanjut ke bagian MIDI-nya, MIDI device. Nah, ini sudah kedetek ya, MIDI controller keyboard saya yang ini namanya. Oke, ini kita pastikan centang supaya saya bisa menggunakan MIDI controllernya. Oke, lanjut ya. Nah, di bagian output, ini jangan ada yang dicentang, kecuali teman-teman ingin mengirim data MIDI ke eksternal ya, MIDI eksternal device-nya gitu. Nah, silakan dicentang gitu. Tapi biasanya saya hanya fokus MIDI controller keyboard saya untuk input aja gitu. Oke, sepertinya kurang lebih seperti ini aja. Nanti kalau ada kekurangan atau gimana sambil berjalan ya pada saat kita mulai proses produksi musik. Oke, untuk sementara kita klik OK dulu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap recording. Nah, ini bagian serunya. Oke, yang pertama jadi kalau teman-teman bikin lagu itu kan, atau sudah membuat lagu di kertas atau sudah dikulik secara akustikan gitu pakai gitar atau keyboard atau yang lainnya, biasanya udah ada kira-kira temponya ya teman-teman ya. Kita pertama tentukan dulu temponya nih, project kita apa gitu. Nah, kalau saya buat contoh tutorial ini, sebenarnya saya udah membuat lagu ya, tapi saya tidak mau publish di sini. Nanti dulu saya contoh lagu ini aja deh, judul Indonesia Jaya, itu ada di part tertentu ya. Mungkin 90 ya. Soalnya agak slow. Saya coba play dulu buat contoh. Kayaknya lebih lambat lagi, 80 mungkin. Saya coba play. Sepertinya tempo saya 80 ya teman-teman ya. Jadi setelah menentukan tempo dan kita aktifkan metronomnya ya, untuk playbacknya ini kita aktifkan ini. Kalau tidak ini diaktifkan, dia hanya nge-play metronomnya di saat recording ya. Di saat playback seperti ini nggak nyala, tapi kalau kita aktifkan gini nyala. Oke, yang pertama saya gitar dulu deh teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bikin track gitar ya. Caranya kita klik tanda plus di sini, langsung kita. Nah, di sini ada dua pilihan. Karena gitar saya instrumen langsung dari gitar dan melalui sound card, itu kan audio ya, bukan instrumen ya, bukan MIDI ya. Tidak menggunakan MIDI controller ya. Jadi pilihnya audio. Lalu di sini baru deh kita pilih device-nya. 8S ini soundcard saya, karena gitar saya colokkan di soundcard ya. Saya pilih ini. Nah, di sini bisa pilih si record enable dan input, bisa nanti atau sekarang sama aja, nanti dulu aja. Ini fungsinya buat mengaktifkan aja kok teman-teman, monitor dan record. Kita klik create. Oke, ini udah jadi track ya. Saya besarkan dulu ini, saya ganti dulu deh gitar. Oke, nah ini gitar saya coba tes dulu. Saya ambil posisi yang enak dulu. Oke, saya aktifkan dulu nih monitornya yang ini. Nah, sudah kedenger ya. Oke, nah kita aktifkan tombol ini ya. Sehingga track ini yang aktif untuk di-record. Tinggal kita klik record ya. Agak noise ya teman-teman ya. Mungkin ini berkaitan kabelnya kurang canggih atau udah mulai kendor nih di gitar saya. Tapi nanti bisa diakali ya, di reduce noise-nya itu menggunakan plugin ya teman-teman ya. Oke, saya coba rekam dulu aja. Oke, kita mulai rekam. Klik rekam. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Buat contoh aja, sebenarnya ini agak sedikit kebesaran gitu ya, takutnya clipping. Tapi buat contoh aja sih nggak apa-apa ya. Nanti bisa diperbaiki melalui mixing ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita record apa dulu? Oke, bass dulu deh. Nah, sebelum ke bass sebenarnya sih saya agak mengganggu ya teman-teman ya. Ini soalnya ketinggiannya di endingnya jreng gitu, terlalu kasar jadinya. Saya turunkan dulu gainnya ya.
Nih, klik ini, pilih ke clip automation, pilih gain. Oke, ini saya besarkan dulu. Nah, bagian sini saya turunkan dulu. Kita klik ya, ini tinggal pilih sama ini bikin keyframe lalu kita turunkan. Nah, jadi dia sedikit ya, jadi nggak terlalu harsh, nggak terlalu kaget gitu. Coba saya play. Sebelumnya oh gitu kan ada bedanya, beda dikit. Nah selanjutnya nanti bisa di proses kompresor itu juga ada buat menstabilkan lagi gitu. Oke, untuk sementara itu dulu karena saya terlalu mengganggu banget ini. Nah minimal segini lah ya. Oke, tahap selanjutnya kita recording bass ya. Nah untuk bass karena saya tidak punya alatnya tadi yang sudah saya bilang, saya menggunakan virtual instrument bawaannya Cakewalk ya. Nah di sini kita ke bagian instrumen, di sini ada bass. Nah, pilihannya di sini ada SI bass gitar. Kita drag aja langsung ke sini. Langsung kita klik OK. Langsung otomatis membuat track bass ya. Nah, ini udah namanya, kita ganti aja bass gitu aja. Oke, kita buka virtual instrumennya ada di sini, teman-teman. Oke, oh iya, buat contoh aja, caranya selain ngedrag ini juga bisa bikin di sini juga teman-teman. Kita klik, nah pilih instrumen. Nah di sini kita pilih nih. Nah di sini SI bass nih ada nih ya. Ini VST-nya teman-teman ya. Kita pilih ini atau sama aja. Nah ini kita pilihnya teman-teman ya. Perhatikan ya. Di sini karena saya menggunakan MIDI controller. Nah jadi pilih yang ini MIDI controller ya. Nah pilihnya yang Omni. Kenapa Omni? Karena MIDI controller saya hanya satu. Jadinya kalau Omni itu dia akan ngedetect semuanya. Jadi otomatis sudah terdetect. Kecuali kalau teman-teman punya MIDI controller lebih dari satu. Nah ini pilih channelnya yang disesuaikan dengan MIDI controller masing-masing gitu ya. Jadi kita pilih Omni aja. Kita klik create. Nah sama aja kayak tadi prosesnya ya. Ini ganti nama bass gitu. Oke, selanjutnya kita buka VST-nya. Oke, saya tes. Saya klik di sini ya, di MIDI controller saya, keyboard ini ya, teman-teman ya. Ya, yang ini. Oke, saya coba tekan ya touch-nya pada MIDI controller saya. Oke, sudah terkoneksi ya. Sebenarnya teman-teman ada yang gampang caranya ya. VST ini udah menyediakan pola-polanya, jadi kita tinggal drag and drop aja teman-teman ya, kayak gini nih. Saya coba play, double klik. Tuh. Nah, misalnya ini saya suka nih, tinggal saya drag aja ke sini. Nah, ini udah mau deh. Langsung saya coba solo ya, saya coba play. Nah, gampang kan ya teman-teman ya. Tapi untuk di project ini saya pengen bikin manual ya. Jadi ini saya delete dulu. Oke, saya minimize dulu. Nah, kita mulai siap merekam ya teman-teman ya. Nah, pastikan ini diaktifkan dulu. Kalau enggak nanti track gitarnya ikut ke recording gitu. Nah, kita aktifkan yang ini ya, track yang ingin kita record. Oke, ini saya solo dulu. Oke, kita langsung mulai aja. Saya coba-coba dulu. Oke, sepertinya saya sudah siap merekamnya. Kita klik tombol record. Tahan terus, tahan MIDI-nya baru lepas tutnya. Oke, sekarang coba kita dengarkan sama-sama ya suara gitar sama bassnya. Ini saya unsolo, saya coba play. Sebentar dulu nih, suara gitarnya kekerasan ya, saya turunkan dulu nih, saya pilih yang ini. Kita klik tracknya, gitar saya turunkan. Ya, ini slider atau kita bisa nyala aktifkan konsol ya di sini. Nah, saya coba play. Sepertinya bass ada yang telat ya. Oke, nah cara memperbaikinya kita buka piano roll aja. Kita buka. Nah, di bagian piano roll ini, nah ini adalah data bassnya teman-teman. Nah, ini kan ada telat nih ya. Bassnya harusnya dia di sini nih. Nah, ini saya mau quantize supaya gampang daripada satu-satu ya semuanya. Nah, caranya Ctrl A pada keyboard, ketik key pada keyboard. Nah, ini quantize langsung, ini 1/16 aja.
Kalau buat teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang kontes, saya sudah buatkan video ya teman-teman ya, berkaitan tentang MIDI dan piano roll ya. Teman-teman silahkan cek aja di playlist ya. Klik OK ya sekarang. Nah, dia otomatis ya teman-teman ya, bukan sulap bukan sihir ya. Dia langsung bagus loh jadinya. Ando dulu, tuh Ando dia geser gini. Coba Rido, nah langsung dia menyesuaikan. Nah, tinggal yang di sini-sini deh kita benahi, kita panjangin dikit. Oke, sepertinya udah. Saya coba play lagi. Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin memasukkan instrumen piano ya. Oke, saya juga piano menggunakan MIDI controller ya, yang mana kalau VST-nya yang bawaannya Cakewalk itu ada namanya, yang bawa Cakewalk itu namanya apa ya? Nah, coba saya langsung buka aja deh. Nah, ini kita klik plus sama, nah ini kita, TTS ya, TTS. Oke, kita pilih ini TTS. Nah, ini sama settingannya ya teman-teman ya. Menggunakan MIDI controller Omni saya pilih create. Oke, ini udah jadi ya. Ini jangan lupa nonaktifkan dulu, nanti ikut kerekam ini juga. Nah, ini tampakannya seperti ini teman-teman ya. Saya coba ketik pada saya coba tekan touch pada MIDI controller saya coba. Nah, suara kayak gini ya. Suara kayak grand piano tapi masih sedikit agak elektrik ya. Ya, kita coba ini aja dulu ya. Oke, mungkin saya coba arpeggio buat tambahan isian ini ya, instrumen ini. Oke, kita langsung rekam aja. Caranya sama, ini kita aktifkan recording ini, baru kita mulai ketik ini ya. Oke, kita mulai. Oke. Nah, ini ada keterlambatan di sini ya teman-teman ya. Ini salah satunya karena saya menggunakan MMA driver ya. Jadi itu pada saat saya tekan touch ya, touch pada MIDI controller keyboard saya itu agak delay saya dengar di headphone gitu. Jadinya kejar-kejaran gitu terkadang. Kalau pakai ASIO dia real time banget gitu. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini kita bisa perbaiki ya daripada saya ulang-ulang terus ya. Saya bisa perbaikin ya di piano roll tadi. Saya quantize tadi. Ctrl A, tekan key pada keyboard. Oke, ini kita klik OK. Oke, coba saya play dulu bagian sini nih yang. Oh, kayaknya ini butuh quantize-nya diulang nih di bagian sini. Kita key lagi, ini 1/8 mungkin ya. Saya klik OK. Oke, saya coba play. Oke, mantap. Ini saya manualnya. Ini sebelah sini sebenarnya saya pengen. Jadi deng 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 deng. Coba saya play. Nah, kayak gitu pengennya. Ini saya ubah dulu aja 1/32 biar lebih rapet, biar lebih deket-deket. Nah, ini kalau untuk rapih ini bisa diteruskan teman-teman ya, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, karena ini buat contoh, ini saya langsung aja ya biar nggak kelamaan videonya ya. Ini udah lumayan kok ya. Oke, saya coba mau ngeplay semuanya ya. Saya unsolo dulu. Oke, saya coba play. Oke, lumayan ya. Sebenarnya bisa lebih rapih lagi pada saat recording atau mungkin kita mengedit MIDI-nya. Cuman untuk contoh biar cepat kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya baru saya ingin masukkan drum ya. Nah, drum begitupun sama kayak bass dan piano. Itu menggunakan virtual instrument bawaannya Cakewalk ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke plugin. Di sini ada instrumen, nah di sini ada drum SE, drum kit. Kita drag aja ke sini langsung. Kita klik OK. Oke, sudah otomatis ya muncul ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka VST-nya, nah seperti ini. Oke, ini suaranya udah keren ya teman-teman ya. Udah
kayak drum asli. Memang drum asli ya, karena ini dia ngambil sampling suara drum asli ya teman-teman. Nah seperti bass ini juga ada contoh polanya. Nah jadi saya nggak gambar langsung dari MIDI ya, walaupun bisa ya. Ini saya tekan tombol pada keyboard MIDI ya, saya tekan. Bisa juga ya. Oke, contoh nih saya bikin. Nah itu pakai MIDI controller saya bisa bikin gitu. Nah tapi saya pengen langsung drag aja biar gampang menggunakan pola yang sudah disediakan. Sama seperti bass tadi ya teman-teman ya. Nah saya coba cari dulu yang pas. Nah yang ini nih enak nih, yang beat this. Oke, kalau sudah kita dapat, kita drag aja langsung ke sini. Oke, ini kita close dulu. Nah, ini saya kecilkan dulu untuk menseleksi semua. Tekan Ctrl A, ini menseleksi semua. Tekan lagi Ctrl, sambil menekan kita geser ininya. Nah, dia jadi seperti ini memudahkan ya. Nah, saya mau fokus membesarkan yang ini aja. Di sini pastikan teman-teman, pastikan bar pertama ya, supaya untuk memulainya. Oke, seperti itu ya. Mantap kan? Nah, tinggal copy paste aja ya ke bar selanjutnya. Caranya ini kita pilih. Ini saya pastikan ini saya drag dulu MIDI-nya sampai benar-benar 2 bar yang benar-benar pas ya. Kalau enggak nanti dia kegeser, nanti temponya berantakan. Nah, udah seperti ini. Kita contoh kayak tadi lagi. Select, Ctrl C, langsung kita pastikan playhead kita ada di 3. Kalau susah kita aktifkan snap ya teman-teman ya. Snap. Smart snap ini kita aktifkan. Nah di sini kita tekan Ctrl V pada keyboard. Nah atau kita biar gampang, ini masih geser dikit ya. Ini biar gampangnya kita ketik 3 aja. Nah gitu, repetition juga 3. Kita klik OK. Nah dia langsung ngebentuk seperti ini teman-teman. Oke, kita coba dengarkan. Nah ini saya mau sampai endingnya jazz gitu aja. Ini saya sampai sini aja, jadi sampai endingnya tanda selesai. Sebenarnya masih panjang lagu aslinya, cuman buat contoh aja ya. Yang penting teman-teman tahu poinnya yang kita kerjakan. Nah kita juga bisa ngedit teman-teman ya, ngedit beat drum ini ya di piano roll atau ada step sequencer namanya. Saya sudah menjelaskan tentang step sequencer, bikin beat menggunakan Cakewalk. Silahkan cek aja di playlist tutorial Cakewalk di channel Gotama Production. Nah ini saya mau nambahkan isian ya, biar ada asiknya dikit. Gak asik ya, saya coba play. Nah di sini mau tambahkan, nah ini tinggal kita gambar aja, double klik di sini. Nah ini untuk mengecilkan. Ini tom-tom mana nih? Nah ini lower tom-tom, ini head tom-tom. Teng deng des gitu saya pengennya. Mungkin ini apa nih? Hapus aja, klik kanan. Oke saya coba play. Nah kayak gitu contohnya misalnya ini. Oke teman-teman, udah jadi deh ya. Udah ada gitarnya, ada bassnya, ada drumnya, dan ada taman keyboard. Nah tinggal vokalnya. Oke. Nah sebelum saya tambahkan vokal, saya pengen tambahkan biola ya. Saya pengen tambahkan string ya teman-teman ya, kayak biola gitu ya, biar tambah sedikit dramatis. Kenapa saya ingin tambahkan juga? Karena Cakewalk menyediakan VST string ya teman-teman ya. Nah kita langsung buka aja. Nah di sini ada di instrumen, ada string ya. Nah ini SI string section. Nah ini kita drag aja ke sini langsung. Kita klik OK. Nah ini kita buka. Nah tuh, wih, ada bass, cello, violin ya, Nah saya tekan touch pada keyboard controller saya. Wih, dalam. Saya langsung buat isian langsung ya. Nah ini juga sama kayak yang lain, ada patternnya ya. Ih,
Sadis ya. Ini free ya VST-nya, keren banget loh. Cakewalk emang baik banget ini, udah aplikasi gratis ya, dikasih beginian pula, mantap. Oke, saya langsung coba aja ya, ini buat tambahan aja, buat isian ya di refnya ya. String ini masuknya pada saat mulai refnya, stringnya baru masuk. Coba kita play. Saya turunkan sedikit. Ih, cakep, mantep. Lumayan, seru. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah record vokal. Oke, kita langsung bikin aja track baru vokal ya. Add track, pilih audio. Nah, di sini pastikan mikrofonnya saya bukan menggunakan sound card. Saya menggunakannya adalah Realtek, bawaannya PC ya. Nah, ini tips ya teman-teman ya, pada saat merekam vokal biasakan pilih yang mono, jangan stereo. Loh, kenapa mono? Kan bagusan stereo. Dengar dulu. Ini pengalaman saya ya. Saya pernah recording di studio profesional ya, teman-teman ya, kayak di label Music Indonesia saya pernah. Terus saya juga ada beberapa pada saat mengisi acara, saya recordingnya di studio profesional juga, bukan label tapi studionya sudah profesional gitu. Terusnya juga yang di home recording juga iya. Nah, itu kebanyakan sound engineer-nya ya itu menggunakan mono. Alasannya mungkin menurut saya ya, supaya suaranya satu aja gitu. Nah, terus buat stereo gimana? Nah, itu pada saat kita menjadikan stereonya itu di editing, di mixing, baru bisa kita panning aja. Bisa double track langsung kita panning, itu bisa, atau pakai teknik lain. Nah, untuk merekam awal biasakan pada saat merekam atau take vokal itu channelnya yang mono ya gitu. Oke, jadi saya pilih yang mono, bisa L atau R sama aja. Untuk sekarang saya mungkin R dulu aja. Oke, udah, langsung kita klik create. Oke, ini saya ganti vokal. Oke, sudah ya. Nah, ini saya coba aktifkan monitor, mic monitor, cek 1 2 3. Nah, ini kelihatan double karena saya sambil saya nonaktifkan dulu karena saya sambil merekam menggunakan OBS Studio ya, screen recording. Plus juga saya menggunakan drivernya MME bukan ASIO. Oke, saya langsung coba aja ya, langsung saya tag. Saya biasanya menggunakan mic monitor seperti ini, tapi karena saya sedang screen recording, saya sudah mendengarkan suara saya juga, jadi saya nggak perlu pakai ini gitu. Buat apa double-double? Oke, saya langsung coba aja tag vokal. Oh ya, buat tambahan, hati-hati pada saat tag vokal itu jangan sampai clipping ya teman-teman ya. Maksudnya clipping adalah sumber suara kita itu menyentuh 0 dB atau desibel ya. Itu adalah satuan atau itu nilai frekuensi ya. Kalau sampai menyentuh 0 dB itu bisa clipping atau pecah, itu nggak bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Bisa pun diedit itu kurang maksimal, jadi biasakan jangan sampai 0 dB. Nah, caranya kita sesuaikan volume mic kita, plus juga hati-hati pada saat nyanyi itu jangan terlalu deket gitu ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan sumber suara kita atau mulut kita dengan mic kita gitu. Oh iya, juga satu lagi, teman-teman pastiin kalau pada saat tag vokal itu mendengarkannya pakai headphone atau earphone kalau nggak punya ya. Jangan pakai speaker komputer. Kalau pakai speaker komputer sama aja itu nggak clean ya. Kita mau ngerekam suara tapi speaker ini ada suaranya, ada musiknya kan, nanti kerekam lagi di mic itu jadinya bocor gitu kan. Nah, jangan. Kita pengen se-clean mungkin ya, se-clean mungkin, hanya suara kita yang masuk ya. Jadi pastikan menggunakan earphone. Walaupun di sini saya kan bukan studio profesional teman-teman ya, hanya di rumah yang mana ini dekat jalan. Terkadang banyak noise backgroundnya ya, ada suara orang lewat lah, motor segala macam. Cuman itu bisa di reduce nanti di teknik mixing. Saya pun sudah buat videonya. Teman-teman silahkan cek sendiri di playlist tutorial Cakewalk di Gotama Production. Oke, kita mulai aja ya. Biasa mau take vokal dibuang-buang dulu tuh yang apa, yang seret-seret di tenggorokan. Oke, saya mulai. Semoga nggak ada yang lewat. Oke, kita mulai ya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya.
Oke, one take aja buat contoh ya. Coba saya dengarkan dulu. Ups, ini kita cutting dulu aja. Oke, saya coba dengarkan. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Oke, jadi deh. Nah, sekarang tinggal masuk ke proses mixing, teman-teman ya. Nah, mixing itu apa? Mixing itu sebenarnya kita memix, memadukan elemen-elemen audio ya dari semua track ini, beberapa track ini menjadi satu sehingga menjadi suatu musik atau lagu atau instrumen yang enak, yang baik atau yang sesuai selera kita gitu ya. Karena mixing itu walaupun ada standarisasinya, tapi tetap itu relatif. Kayak ibaratnya teman-teman masak nasi goreng, ada yang suka nasi goreng pedas, nasi goreng sedikit asin atau flat atau sedikit manis gitu, macam-macam. Jadi mixing pun kayak gitu, bumbu-bumbunya beda-beda. Genre-genrenya musik ada yang rock, ada yang jazz, ada yang pop, itu beda-beda cara mixingnya. Nah, tapi untuk detail mixingnya mungkin saya buat di video terpisah ya, karena ini udah panjang banget ya teman-teman ya. Ini yang penting teman-teman udah paham cara kita memproduksi musik ya, membuat musik. Ini udah jadi musik ya teman-teman ya, pada aplikasi Cakewalk. Nah, tinggal mixing dikit aja, saya cuman adjust, menyesuaikan ini aja teman-teman ya, volume pada mixer ya. Di konsol ini saya double klik. Nah, ini saya turunkan aja. Nah, ini kan volume masing-masing track ya. Ini slidernya. Untuk pertama sebenarnya mixing kita sesuaikan dulu semuanya dulu ya. Vokalnya tadi agak kecil ya. Nah, ini channel vokal yang mana? Nah, ini dia yang ini. Oke, saya coba play. Nah, sambil dengarkan kita sambil mainan slider ini ya. Menurunkan, meninggikan volume. Tiada mungkin tanpa. Nah, misalnya setelah kita sesuaikan volumenya ya di masing-masing track gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita kasih efek nih teman-teman. Nah, itu di video terpisah mungkin ya teman-teman ya, karena ini takut kepanjangan ya. Ini saya mungkin memberikan beberapa contoh aja ya buat mixing ya. Nah, kalau untuk vokal sendiri saya udah bikinkan videonya ya. Pada saat cover lagu mixing itu saya udah memberikan cara mixing vokal yang mantap tapi gampang. Hasilnya keren. Nah, teman-teman silahkan cek sendiri ya. Nah, kalau untuk sekarang saya buat sampel aja nih misal contoh kayak gitar nih ya. Gitar ya, saya play. Nah, ini kan standarnya seperti ini. Kita bisa masukkan efek nih. Nah, di bawaannya Cakewalk ada nih teman-teman, namanya TH3. Nah, ini kita drag, ini efek gitar teman-teman. Nah, ini kita drag ke sini. Nah, ini udah otomatis. Saya coba play. Nah, ini kita buka. Ini ada preset-preset ya teman-teman ya. Nah, saya play sambil saya pilih ya. Contoh. Wih, jadi metal ya teman-teman ya. Banyak pilihannya. Tuh, banyak teman-teman ya. Untuk sekarang sih cocoknya yang clean ini saya pilih. Nah, ini pun bisa diedit ya teman-teman ya. Nah, contoh kayak gitu teman-teman ya. Nah, di masing-masing VST ini bisa kita edit juga teman-teman tuh, kayak volume panning dan treble dan macam-macam ya, ada kompresornya juga, drive juga ya. Nah, itu teman-teman silakan kulik sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, coba kita play sekali lagi. Oke, kita klik play. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa. Oke, terakhir kita tinggal ekspor ya teman-teman ya. Ini buat contoh aja ya. Nah, ini kita sampai segini deh. Contohnya langsung kita pilih project, pilih export. Langsung pilih audio dan untuk sementara MP3. Saya sudah jelaskan MP3 dan WAV bedanya apa di video sebelumnya. Teman-teman cek aja sendiri ya. Oh, yeah. Oke, di desktop aja nih contoh episode membuat musik. Oke deh, kita klik save. Nah, ini saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita klik oke dulu aja. Mixing down audio. Oke, kita minimize. Oke, ini dia MP3-nya. Musik buatan kita sendiri. Langsung jadi, kita play. Hidup tiada mungkin
Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga dapat bermanfaat ya. Mantap kan hasilnya? Sebenarnya tadi masih akan ada proses selanjutnya mixing ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya gitar bisa di mixing lagi. Kayak vokal tadi saya juga belum maksimal mixingnya teman-teman ya. Belum diedit lagi. Terus saya juga instrumen-instrumen lainnya juga belum di mixing yang dengan baik ya. Jadi masih agak mentah. Tapi nggak apa-apa, itu buat di video selanjutnya mungkin ya. Kalau saya ada kesempatan saya bikin detailnya lagi ya. Yang penting teman-teman sudah paham, sudah mengerti gimana cara memproduksi musik ya, membuat musik pada cakewalk ya, dari mulai semua instrumen kita masukkan gitu. Nah kalau teman-teman masih ada yang bingung nih, atau ada yang ingin ditanyakan tadi yang step-step mana nih, masih ada yang bingung, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya ya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Subscribe dari teman-teman atau support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Dadah.